Coba yang dari atas. Atas kali. 2654, 9767, 4584, 4483, 6577. Ini kan baru sampai di sini 4425 sekian ini kan bang, baru sampai KCT 1 kan. Nah seharusnya kan dia sampai bawah sekali, sampai KCT 2 ini kan. 65 enter itu kan untuk ngelihat token KCT yang terakhir masuk di meteran gitu, yang diterima oleh meteran gitu. Tadi kan pas abang pencet 65 enter baru sampai 4425 ini kan. Nah ini kan tanggung, ibaratnya itu tanggung, harusnya selesai tapi ternyata sampai sini kan. Token itu bisa gagal itu karena apa itu kira-kira tadi? Yang sinyal tadi bang? Sinyal terus sana yang mengalami gagal isi token ya. Jadi hal yang pertama itu harus kita ini dulu berarti ya. lapor ke PLN. Lapor ke PLN dengan 123 cara atau dengan cara ya telepon 123 ya atau Kampung gagal. Nah nanti jawabannya nonton di channel Dang Pep. kenapa gagal Maaf. kenapa gagal isi token nanti langsung nonton di channel YouTube Bang. Aduh, channel kau dia bang. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dang Pep. Oke guys, kali ini masih mengenai gagalnya isi token ya. Kali ini Dang Pep kedatangan langsung dari petugas PLN-nya. Yang bagaimana kita langsung bertanya kepada petugas PLN kenapa isi token itu bisa gagal. Nah ini halo, assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Siapa namanya bang? Dimas bang. Dimas ya. Dinas PLN di mana nih bang? Di PLN Nusa Indah. Nusa Indah. Nah, Bagian transaksi energi. transaksi energi ya. Ya, jadi memang kebetulan di bagian transaksi energi ini menangani di permasalahan, kalau kita nyebutnya ini pekerjaan KCT bang. Oh, KCT. KCT atau update KRN kan. Iya. Jadi KWH Prabayar ini kan kalau setiap kita pembelian token ada 20 digit token. Token ya. 20 digit token yang seperti ini bang. Kodenya itu ya. Ya. Jadi kan yang pelanggan meteran Prabayar ini kan ribuan bahkan puluhan ribu untuk seluruh Indonesia. Benar. Jadi angka ini kalau diolah setiap pelanggan kayak seminggu 3 kali beli. Misalnya 20.000 kan, ujung-ujungnya habis angka ini. Jadi harus diputar balik dari awal. Kalau andai kata misalnya kita nggak melakukan update ini, tapi kalau diputar balik angkanya, statusnya terpakai. Jadi angka yang udah pernah dimasukin lagi. Global kan ya. Takutnya itu. Iya, Makanya kita ngelakuin update KRN ini. Cuma memang kendalanya di sini. Coba yang dari atas. Atas kali. 2654, 9767, 4584, 4483, 6577. Terus 4425, 1820, 6763, 8384, 8939. gitu. Ini masalahnya bunyinya tanggal 12 hari ini ya, tanggal 12 ya. Aplikasi vitamin dia baca. Jadi kalau aku masukkan galau dan dia berubah jadi KCT 2, sedangkan ini masih KCT 1 kan. Nah ini sebenarnya harusnya bisa di sini karena masih KRN 1. Tadi duo tadi. Gimana bang? Tadi duo. Tadi duo bang ya? Iya. Iya satu kan, terus diamkan jadi duo dia. Lima 1451 2030 yang mau 3 sini bang 0538 7642. Nah kan memang belum masuk aja gitu dulu. Udah masuknya udah coba pulsanya bang. Pulsanya 1431 0188 3974 8048 7950.
31 0188 01 88 3974 8048 7950. Maaf bang ya. Ya. Ini kan baru sampai di sini 4425 sekian ini kan bang. Baru sampai KCT 1 kan. Nah seharusnya kan dia sampai bawah sekali. Sampai KCT 2 ini kan. 65 enter itu kan untuk ngelihat token KCT yang terakhir masuk di meteran gitu, Iya. yang diterima oleh meteran gitu. Tadi kan pas abang pencet 65 enter sampai baru sampai 4425 ini kan. Nah ini kan tanggung, ibaratnya itu tanggung, harusnya selesai tapi ternyata sampai sini kan. Aku udah tahu kendalanya apa sinyal yang buat dia gagal simpan ini, atau memang dari petugas kita yang kurang belum. teliti, Iya, ya, iya. kurang fokus atau kurang teliti. Nah seharusnya kan pulsa ini bisa masuk kalau tidak tanggung selesainya kan. Itulah makanya aku lagi ngecek dulu Ngecek solusinya dulu ya. apa. Biar itu. Kami tadi lagi di Bumi Ayu. Bumi Ayu. Sama juga permasalahannya. Enggak bang. Beda lagi. Kalau sebenarnya kalau kami ini P2TL bang bekerja. Oh. Kalau penertiban. Iya. Razia ya. Kendalanya di sini yang banyak kita temui bang ya. Pertama dari sinyal sih. Sinyal. Posisi sinyal. Sinyal, iya. Kadang sinyal provider kita bagus, belum tentu di aplikasi kita Benar, juga bagus. benar. Jadi kebanyakan yang gagal simpan. Ini walaupun sinyal saya 4G nih, bagus kan? benar, ya. Cuman yang saya pernah temui bang ya. Nah, ini kan data berhasil disimpan. Tapi yang pernah saya temui, nah ini sukses. Iya. File terupload kan? Upload ya. Yang pernah saya temui itu, dia nggak terupload gitu. Padahal sinyal bagus. Padahal sinyal bagus ya. Nah, ya logikanya aja bang ya. Oh, gagal. Jadi kalau gagal simpan itu, gagal simpan di aplikasi bang ya, di aplikasi kami, berakibat pulsa itu gagal. Gagal masuk ya jadi. Nah, Nah untuk pengaduan keluhannya, kalau misalkan memang gagal masuk, iya. kita bisa ngelapor ke PLN 123 melalui telepon dengan kode area provinsi tempat, tersebut, iya, misalnya di betul. Bengkulu 0736. 0736, Terus atau yang paling gampangnya lewat PLN Mobile. PL Mobile ya. Di Play Store bisa new PLN Mobile. Oke. Ini download aja. Nanti di situ diminta ID ID pelanggan. Nanti lokasinya juga di situ otomatis Pelanggan, sudah melalui koordinat Daftar posisi tadi, kita. data tadi itu ya. Nah, terus nanti itu nanti langsung masuk ke role kita untuk pelaporannya, keluhannya. langsung masuk ke tempat pelanggan itu tadi ya. Enggak. Lokasi daerah pelanggan itu maksudnya. Betul. Ya kan? Jatuhnya kan? Iya. Jadi nanti ya kalau saya ya daripada nelpon lebih baik pakai kuota. Iya. Iya. Jadi nanti lapornya lewat PLN Mobile. Nanti di situ keluhannya apa, gagal isi token. Nanti biasanya kalau kita dipandu lewat WA atau telepon untuk token KCT-nya. Kalaupun memang ada kendala itu nanti petugas datang. Kayak ini kan kendalanya kan susah. Nanti petugas datang. Terus kalau misalkan memang pulsanya tetap gagal, kita bisa diganti. Jangan khawatir pulsanya hangus terus hilang gitu aja. Misalnya udah beli 500.000, beli 100.000, hilang gitu aja, jangan khawatir. Nanti diganti oleh PLN. Tapi tetap harus lapor dulu, gitu. Dilampirkan yang udah pembeliannya, misalnya beli lewat Shopee atau lewat Tokopedia, paling di screenshot. Kalau beli ke loket, di foto aja, nanti kirim ke WA kita, nanti diganti sama PLN. Tapi itu tadi ada bayar register 20.000. Tapi register 20.000 itu bukan buat PLN, tapi nanti untuk dimasukin ke buat pelanggan sendiri pulsanya. Ya, Betul. Ditambahin dengan jumlah dari pulsa tersebut. Untuk bayar nomor registernya cuman 20.000 itu tetap nanti dimasukkan di pulsanya bang. Jadi kan ini sudah aku masukin 20, berarti kan 30.000 lagi yang belum masuk kan. Nah jadi nanti aku gantinya 50.000 bang, ganti 50.000, 20 plus 30 yang ini tadi kan. Tapi abang bayar dulu 20-nya sekarang. Nanti saya WA nomor registernya ke Bang Pep ya. Pep bayar di Indomaret atau Alfamart atau di kantor pos, atau kalau ada mobile banking bisa lewat mobile banking kan.
Udah bayar, informasikan balik ke saya. Nanti saya proses pulsanya. Jadi intinya tuh abang beli pulsa 70.000. Nah, betul. Intinya, cuma yo 2 kali pembelian, 50.000 nyobain kita tadi, ya kan? Nah, 20 tadi itu sekalian ngisi pulsa, sekalian dengan registrasi kita ini tadi. Jatuhnya 70 juga, balik ke abang juga jatuhnya. Nah, kira-kira itu. Intinya itu bang, 20.000 tuh syarat untuk bisa kita prosesnya itu bang, itu registrasinya itu. Ya bang ya, jadi aku ke Dangpet deh kayaknya. Tersebut. Kayak ini kan tadi belinya 50.000. 50.000 ya. Gagal. Gagal. Saya udah ganti 20.000. 20.000. Berarti PLN masih hutang 30.000. Iya, benar. Nanti di WA kan ke pelanggan. Oh, gitu. Di WA kan ke pelanggan dulu. Jangan khawatir itu hilang enggak. Iya, benar. Benar. Jadi nanti pasti diganti. Oke. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman semua di luar sana yang mengalami gagal isi token ya, jadi hal yang pertama itu harus kita ini dulu berarti ya. Lapor ke PLN. Lapor ke PLN dengan 123 atau dengan cara ya telepon 123 ya, atau dengan melakukan download aplikasi New PLN Mobile gitu ya. ya di Play Store atau di App Store. Di aplikasi tersebut kita bisa langsung melaporkan berarti ya. Betul. Melaporkan masalah kendala kelistrikan kita berarti ya. Itu aja di situ. Nah, jadi kalau kita gagal di token, jadi kita bisa langsung buat laporan di 123, telepon 123, atau kita langsung download di aplikasi PLN Mobile. Nah, di situ juga bisa langsung melakukan laporan gangguan kita ya. Nanti akan langsung segera ditindaklanjuti sama petugas setempat gitu ya. Ini berarti tadi gara-gara kenapa nih bisa token itu bisa gagal tadi itu karena apa itu kira-kira yang tadi? Yang Intinya. sinyal tadi pak. Sinyal tadi. Terus mungkin kurang teliti petugas kita. Oh, petugas. Gitu. Nah, cuman Jatuhnya itu- kebanyakan yang kami temui di lapangan karena kendala sinyal. Sinyal kan. Berakibat gagal simpan di aplikasi kami. Oh, gitu. Gitu. Jadi berarti bisa saya simpulkan kan, berarti kalau gagal si token itu berarti antara di lapangan sama di kantor itu kurang sinkron berarti gitu. Betul. Di sistem kita belum Iya. sinkron. Nah, kurang sinkron itu karena mungkin banyak faktor berarti ya. Faktor salah satunya faktor sinyal, sama juga faktor manusianya berarti jatuhnya ya. Ya, Tapi kebanyakan sinyal. kebanyakan sinyalnya. Karena petugas kita rata-rata juga kan dari 300-an yang per hari diupdate, ya paling 10 udah terlalu banyak yang gagal. Iya. Iya, betul. Kemarin juga saya kan gagal juga tuh, yang sebelahnya itu gagal. Nah, udah alhamdulillah udah saya konsultasi sama petugas PLN ya, sama 123 dan juga sama PL Mobile, dan alhamdulillah sekarang udah bisa lagi diisi. Dan kebetulan token yang di sebelahnya lagi itu yang mengalami kegagal isi token lagi, makanya petugas PLN sekarang ya alhamdulillah bisa sempat datang ke lokasi. Oke, itu aja ya. Ya Mas ya. Siap. Oke, terima kasih Mas atas informasinya. Begitu aja Mas. Begitu aja guys video kita kali ini mengenai penjelasan dari petugas PLN yang mengenai kenapa isi token itu gagal ya, karena kata petugas PLN tadi karena adanya update ya dari listriknya, tokennya. Di sini ada kurang sinkron antara petugas yang di lapangan sama petugas yang ada di kantor. Yaitu memiliki kendala-kendala seperti sinyal ya, dan juga kendala seperti dari orangnya. Oke, nah itu saja video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan jika video ini bermanfaat juga, jangan lupa sebarkan, bagikan dan share video ini kepada teman-teman semua. Semoga video Dangpet selalu memberikan informasi-informasi yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.